Bang Timbul, tadi saya nanya ke Mas Uki, melihat kondisi ekonomi kita yang sebenarnya bagus karena triwulan kedua kemarin kita tumbuh 5,12 dan kemudian ini selesai tahun pemilu, tahun politik, walaupun ada tekanan geopolitik, geoekonomi, tapi kan kalau dikomunikasikan dengan baik, ini pemikiran saya, harusnya sih peserta bisa juga menahan kenaikan iuran ini. Itu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk bisa membiarkan iuran BPJS ini untuk seluruh kelasnya ya Bang ya? Naik Bang. Ya, sebelum jawab situ saya mau coba klarifikasi ya terkait dengan yang disampaikan Mas Uki tadi. 56 juta yang nonaktif itu 15 juta peserta mandiri. Oke. Yang 40-an juta itu penerima bantuan iuran masyarakat miskin yang dinonaktifkan. 4 Juni 2025 keluar surat dari Kementerian Sosial menonaktifkan 7,3 juta orang yang di DTKS ada, dikonversi ke DTSen, hilang. Tetapi dalam surat itu disebutkan lagi, bagi yang dinonaktifkan yang membutuhkan layanan kesehatan bisa mereaktivasi menjadi peserta PBI lagi. Kan saya bilang gini, kalau pemerintah sudah meyakinkan bahwa 7,3 juta itu bukan orang miskin dan dikeluarkan, kenapa mesti harus ada reaktivasi? Kenapa ada opsi itu gitu? Kenapa ada opsi itu? Kan ini kan persoalan DTSen itu pun belum bisa memastikan data yang ada di situ betul-betul adalah orang miskin dan tidak mampu. Survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2024 mengatakan 35% penghuni PBI itu adalah karyawan swasta. Nah, yang mau saya katakan gini, ada 40-an juta masyarakat miskin yang dinonaktifkan tanpa ada survei ataupun penonaktifan yang objektif gitu. Betul nggak dia orang miskin? Tidak diperiksa dulu begitu? Nah, tentunya betul tadi inclusion error, exclusion error. Nah, sekarang kan yang menjadi persoalan kan gini, rakyat miskin yang 40 juta itu kenapa tidak diaktifkan? Kan gitu. Karena anggaran, iya. Tetapi kenapa tidak juga dilakukan proses dalam PP 76 2015 disebut dengan cleansing data. Cleansing data itu pun tidak mampu dilakukan oleh Kementerian Sosial sehingga ada masyarakat miskin yang harusnya masuk tidak masuk. Nah, kemudian yang tidak masuk malah masuk kan gitu. Nah, itu klarifikasi pertama. Jadi memang pemerintah masih punya kewajiban untuk memasukkan orang-orang miskin ke PB ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kan akan ada kenaikan menjadi 57.250 untuk PBI. Itu juga akan berlaku untuk PBI yang dibiayai oleh APBD. Nah, sementara kalau kita baca buku nota keuangan untuk 2026, terjadi penurunan transfer ke daerah 200 triliun. Sekarang masalahnya Pemda yang punya fiskalnya nggak begitu dia dikurangin, dia akan juga mengurangi orang miskin yang didaftarkan oleh Pemda itu. Karena dia tidak punya uang. Jadi itu pertanyaannya ya? Nah, artinya akan semakin banyak dari 40 juta ini, kan 15 untuk mandiri, 40-an itu untuk akan semakin banyak orang miskin. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana pemerintah menjawab menurunnya transfer ke daerah 200 triliun, naiknya iuran PBI menjadi 57.250. Nah, jadi kembali persoalannya yang tadi menjawab tadi bahwa memang sebenarnya ini kan daya beli harus dilihat sebagai bagian yang kalau dalam regulasi kenaikan itu harus memperhatikan daya beli juga. Nah, jadi kalau saya mau baca lagi di anggaran 2026, 2,5 triliun itu kan dibayarkan untuk subsidi. Yang tadi saya katakan 4.200 perak. Sementara kelas 3 itu naik nanti menjadi 57.250 dikurangi 4.200 kan berarti 53.050 perak. Nah, artinya sebenarnya kalau membaca data itu kelas 3 mandiri itu kan juga naik. Nah, sekarang kalau memang nggak naik, 2,5 triliun itu untuk apa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.